akademis yang mana? Depan. Oh ya, yang paling biasanya ketemu sama mahasiswa yang mana? Selain tenaga pendidik ya. Ini yang mana tempatnya? Udah menikah semuanya ya? Kalau kelihatannya tuh lebih muda daripada semuanya, oh ya. Masih muda semuanya ya. Ya, jadinya jadi Bapak Ibu sekalian, jadinya kita itu sekarang juga eranya ada servisnya, nggak pakai prosedur lagi. Prosedur ada, ya prosedur itu ada, tetapi nggak harus juga dong saklek ya Bapak Ibu sekalian ya. Prosedur itu ada, tapi eranya kita udah nggak terus menerus. Eranya adalah disampaikan dengan baik, eranya disampaikan dengan senyum, dan kita harus benar-benar mencari kata-kata. Ya, itu yang namanya customer experience itu seperti apa? Seperti itu ya. Jadinya pinginnya sih bilang nggak bisa kayak gitu. Nah tapi ya sebagai seorang yang bekerja di bagian layanan, kita harus bisa mengolah kata. Awalnya itu mau menujunya tuh ke enggak, tapi kita harus belokin dulu tuh ya, kayak gitu ya. Jadinya bagaimana kita mengolah kata itu penting sekali ya Ibu sekalian. Nah ini biar lebih apa Mbak? Ibu nama siapa Bu? Bu Tia. Oke. Kalau dibaca Bu yang tujuan pelatihan pertama Bu. Tujuan pelatihan yang pertama menumbuhkan mindset service excellent di lingkungan kampus. Oke. Jadi menumbuhkan mindset service excellent di lingkungan kampus. Ya. Jadinya kita itu harus bermindset dulu. Jadinya mindset kita harus ditata untuk memberikan service excellent. Ya, dari segala sesuatu itu kan dari mindset ya Ibu ya. Kalau misalkan kita pagi mengafirmasi sehat ya, apa Bu? Bahagia ya, sukses, anak-anak sehat ya Bu ya. Kita harus mengafirmasi positif. Itu adalah dari mindset kita ya. Kalau mindset itu sudah kita semuanya sama mindsetnya, insya Allah nanti akan ke jalannya lebih baik lagi ya. Jadinya mindset, menumbuhkan mindset service excellent di lingkungan kampus ya. Terus yang kedua mungkin bisa dibacakan oleh Mbak siapa? Mbak Nurul. Mengetahui tips dan trik pelayanan prima dalam PMB. Oke. Jadinya nanti dari kita nanti akan juga kita share juga bagaimana sih tips dan trik agar PMB ini bisa selain bisa memberikan layanan prima, efeknya apa ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian? Dapat mahasiswa banyak. Habis itu efeknya adalah apa? Kepada keseharian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tetap bekerja di sini, yayasan ini Politeknik ini masih terus berjalan ya, seperti itu. Itu tuh. Jadinya tujuan pelatihannya adalah bagaimana kita nanti bisa memberikan layanan prima dalam PMB dan sekalian ya. Selanjutnya, mungkin ada yang siapa mau membacakan? Sebelahnya sekalian Mbak, yang siapa? Mbak Putri. Oke, Mbak Putri. Oke, jadinya kita juga akan belajar ya. Kita akan sama-sama mengetahui apa sih, sebesar apa sih efeknya ketika kita sudah memberikan layanan prima itu kemudian menarik mahasiswa itu nanti akan seperti apa, efeknya apa, kayak gitu ya sekalian ya. Jadinya nggak hanya berhenti di situ, diapain sih mahasiswa ini biar bisa dia itu merasa nyaman, kemudian akhirnya tertarik di sini. Walaupun di era liburan yang di sebelah-sebelah banyak sekali sekolah-sekolah kesehatan ya Ibu ya sekalian ya. Jadinya saya pun juga saat ini mau izin. Saya pernah sebelum saya masuk ke Baru Syariah Mabrur ini, setelah keluar dari Baru Muamalat itu saya sempat 6 bulan atau 7 bulan itu saya ikut di UMPKU Surakarta. Ya, awalnya dulu namanya SPKU ya Ibu ya. Jadinya saya di sana juga mengikuti seperti apa mereka, seperti apa Ibu Rektor dan juga jajarannya itu
setiap bulan itu mempersiapkan akreditasi, kemudian mempersiapkan mulai dari penjaminan mutu dan lain-lain itu, jadinya kan ini ibaratnya itu adalah perang di luar sana ya Ibu ya, jadinya. Tetapi yang saya sampaikan adalah kepada Ibu sekalian ya, jangan berkecil hati. Ya, saat ini kalau saya itu sukanya diajarin sama suami saya itu, kalau udah mau bikin presentasi itu bikinnya analisa SWOT kayak gitu. Ya jadinya harus itu analisa SWOT. Ya biasa ya Mbak ya, Bu ya, bikin analisa SWOT. Ya, tapi jangan pernah bahas yang namanya ini opportunity dan threat-nya ya. Yang dibahas tuh strength sama weakness-nya aja Bu. Nah jadi gitu. Jadinya dari strength and weakness itu udah cukup kok. Jadinya Bapak Ibu sekalian juga sama, nggak perlu tuh melihat kiri kanan ya gitu. Kalau misalkan melihat kiri kanan Pak Bu, nggak fokus nih nanti yang lain ya Bu. Apa Bu? Ya namanya abang ya Bu ya. Pasti kalau bangun itu kan selalu dibandingkan. Ibu juga sama ya yang ada di sini. Wah dari sebelah sana aja kayak gini dapat sekian, cak. Ya artinya yuk kita fokus saja dengan strength yang ada, kita perbaiki weakness-nya kita seperti apa agar bisa melewati persaingan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, di sini ini kita nggak hanya belajar pelayanan Bapak Ibu ya. Jadinya kita nanti dari tujuan pelatihan ini Bapak Ibu dimulai adalah dari pikiran kita, dari mindset kita ya. Jadinya kita itu pelayanan luar biasa itu dimulai dari pola pikir yang luar biasa. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kalau misalkan nih kita belum luar biasa, ya jangan harap ya itu nanti pelayanannya akan luar biasa. Terus bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi sekali lagi bagaimana cara kita memandang siapa yang kita layani. Ya, jadinya penting Pak Bu. Kalau misalkan yang datang ke sini kan nggak melulu orang kaya ya Bu ya, nggak melulu dari keluarga yang terpandang, nggak melulu dari orang yang berduit atau seperti apa ya. Namun disitulah akan experience dari calon mahasiswa itu akan ada ya, ya. Jadi intinya melayani bukan karena saya harus, tapi karena saya mau memberi makna seperti itu. Ya untuk mindsetnya ya. Terus kemudian ya dari tips and trik ini Bu ya. Oke, dari Mas Aziz udah ngasih iklan ya, udah bikin medsos, udah seperti apa, udah bikin brosur, udah bikin yang lain-lainnya, udah keluar dari mahasiswa. Tapi kalau ketika datang ke sini habis itu ternyata tidak disambut dengan layanan yang baik, bagaimana? Jadi itu Bu. Jadi kita udah misalkan dulu kalau misalkan saya jadi mantan itu udah sibuk-sibuk, udah susah-susah cari mahasiswa, udah sibuk-sibuk cari nasabah, datang ke sini kalau belum aja habis itu langsung ini dimarahin balik.